Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Haji Lukman Hakim, SPDMM, selaku Kepala Madrasah Man 1 Bandar Lampung. Yang kami hormati Ibu Haja Rosita SPD selaku Wali Kelas 12 I1. Dan yang kami hormati Ibu Putri Nadia MPD selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Geografi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hiri Surya Putri. Dan saya Zahra Syakira Delja, izin menjelaskan peta imajinasi yang kami buat tentang kota. Yang pertama ada potensi kota. Potensi kota adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki dan yang bisa dikembangkan dalam otonomi kota. Yang pertama ada potensi budaya. Potensi budaya adalah budaya yang dimiliki. Misalnya ada di bidang pendidikan, gedung kesenian, dan kegiatan lain yang menyemarakan kota. Selanjutnya ada potensi sosial. Potensi sosial yaitu adanya badan-badan atau yayasan-yayasan dan organisasi pemuda. Yang ketiga ada potensi politik. Potensi politik yaitu adanya aparat-aparat yang menjalankan tugas-tugasnya, baik aparat sipil maupun militer. Yang keempat yaitu potensi ekonomi. Potensi ekonomi yaitu adanya pasar-pasar, bank-bank, stasiun, dan kompleks pertokoan yang dapat menunjang perekonomian kota. Lalu ada yang selanjutnya materi tahap perkembangan kota. Tahap perkembangan kota yang dikemukakan oleh Griffin Taylor. Yang pertama ada tahap infantil. Tahap infantil yaitu tidak adanya pemisah antara perumahan dan pertokoan atau pusat perekonomian. Jadi, di antara pusat pertokoan dan perumahan itu tidak ada pemisah di antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu tahap juvenil. Tahap juvenil ialah kompleks perumahan tua yang digeser karena adanya kompleks perumahan yang baru. Yang ketiga, tahap mature yaitu tahap di mana timbulnya daerah baru seperti timbul daerah industri. Yang terakhir yaitu tahap senil. Tahap senil adalah kemunduran kota. Selanjutnya ada kota berdasarkan fungsi menurut GIS-NP dan Hilbert RA. Yang pertama sebagai pusat industri. Industri di kota ini biasanya lebih dominan dibandingkan daerah yang lain. Nah, kota ini itu biasanya jadi sasaran kaum urban dan daerahnya itu sangat berkembang pesat. Contohnya adalah kota Aichi yang menjadi pusat otomotif di Jepang. Selanjutnya ada pusat perdagangan. Pelabuhan-pelabuhan itu biasanya menjadi pintu masuk bagi barang dan komoditas perdagangan yang membuat daerah sekitarnya juga menjadi berkembang pesat. Contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu pelabuhan Yokohama. Yang ketiga ada pusat politik. Kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat administrasi, dan pusat politik yang biasanya ada di ibu kota negara, yaitu di Tokyo, Jepang, atau di Jakarta, Indonesia. Terakhir ada pusat kebudayaan. Nah, fungsi kulturalnya itu lebih menonjol dibandingkan fungsi-fungsi yang lainnya. Contohnya kayak kota Kyoto dan kota Mekah. Yang selanjutnya ada teori konsentris menurut Ernest Weber-Just. Ada 5 zona. Zona pertama itu Central Business District, zona kedua zona peralihan, zona ketiga itu zona pemukiman buruh, zona keempat zona kelas menengah, dan yang kelima zona penglaju. Central Business District yaitu zona pertama itu di mana zonanya itu pusat kegiatan aktivitas, mau kegiatan politik, ekonomi, budaya, semuanya ada di situ. Biasanya zona ini dicirikan dengan bangunan-bangunan tinggi seperti mall, hotel, museum, dan yang lainnya. Yang kedua, zona peralihan. Nah, zona peralihan ini terikat dengan zona yang sebelumnya atau CBD. Jadi di zona ini itu banyak masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Di zona ini juga yang berpotensi menjadi slum area atau daerah kumuh. Yang ketiga ada zona permukiman buruh. Jadi para buruh yang bekerja itu biasanya tinggal di zona yang ketiga karena mereka ingin dekat dengan tempat kerjanya. Yang keempat ada zona kelas menengah. Di sini masyarakatnya dihuni oleh masyarakat kelas menengah sampai tinggi. Nah, di zona keempat juga lingkungannya lebih baik ketimbang zona yang lainnya. Yang kelima ada zona penglaju. Zona penglaju ini batas atau pinggiran dari kota tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.